Tidak. Belum refresh Pak, belum refresh. Sudah saya pindahkan tadi Pak Firdaus. Ini, oh masih ada. Oke. Baik. Kemudian, nah selain itu untuk penyusunan kurikulum untuk mahasiswa S2 ini, semoga saya sudah ter-unmute. Oke. Nah ini juga berkonsultasi dengan advisory board dari beberapa dari semua stakeholder. Nah ini kurang lebih jejaring kompetensinya. Jadi kompetensi yang diharapkan untuk mahasiswa lulusan untuk mahasiswa Departemen Teknik lulusan Magister Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi dari analisis komunikasi yang efektif kepada audiens, baik secara teknis maupun non teknis, kemudian analisis pengetahuan, keahlian, kemudian analisis kinerja. Nah, di sini selanjutnya adalah menentukan konsep yang lebih lanjut terkait dengan prinsip-prinsip yang sesuai untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan teknis sipil yang dihadapi di lapangan. Kemudian, nah selain itu juga mampu untuk menentukan desain eksperimen yang sesuai dan mampu melakukan hasil analisis terhadap eksperimen yang dibuat. Nah, sehingga kemudian hasil akhirnya itu adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi memiliki spesifikasi teknis yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan secara profesional dan beretika. Nah, ini kemudian saya ulangi kembali, jadi ada kelompok ilmu dengan kepala laboratorium untuk kelompok ilmu struktur, kemudian selanjutnya adalah ada struktur kurikulum untuk mahasiswa S2 di kelompok ilmu struktur. Jadi di sini sudah ada Pak Heru. Ya Pak Heru. Oke. Jadi di sini ketua kelompok ilmu struktur itu adalah Dr. Insinyur Heru Purnomo DIE, dengan kepala lab struktur dan material itu adalah Dr. Injosia Rustandi, STMT. Nah selanjutnya, nah ini tadi di yang awal ada yang menanyakan terkait dengan paket mata kuliah yang diambil untuk semester 1 ini. Jadi untuk kurikulum di S2 di KI Struktur, nah ini untuk semester 1, jadi ini untuk semuanya. Jadi di semester 1 itu untuk semua kelompok ilmu, baik di Depok maupun di Salemba, nah itu ada matematika terapan. Ini wajib untuk seluruh mahasiswa S2 Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Kemudian yang kedua ini adalah sistem rekayasa dan nilai. Nah ini juga wajib untuk semua mahasiswa S2, baik itu di KI Struktur, Geotek, Transport, MSDA, Manajemen. Nah itu semuanya ada. Kemudian, nah ini ada di khusus untuk di KI Struktur. Nah ini di semester 1 ada mata kuliah wajib peminatan struktur itu adalah perancangan struktur beton pratekan. Itu 3 SKS. Kemudian selanjutnya adalah dinamika struktur. Jadi satu paket ini adalah 12 SKS. Nah, ini wajib. Kemudian untuk nanti semester 2 itu ada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini juga wajib untuk satu departemen. Kemudian untuk mata kuliah wajib di kekhususan KI Struktur, nah itu ada perancangan struktur bangunan tahan gempa, kemudian ada metode elemen hingga. Nah di sini ada pilihan, ada mata kuliah pilihan. Nah itu ada untuk KI Struktur itu ada mekanika material lanjut, struktur baja lanjut, dan teknologi beton dan beton bertulang lanjut. Itu mata kuliah pilihannya. Kemudian untuk semester 3, nah ini di KI Struktur sudah tidak ada mata kuliah wajib lagi, semuanya mata kuliah pilihan.
Kemudian ada, nah ini yang wajib satu itu adalah pratesis. Jadi dulu namanya seminar tesis, nah ini sekarang namanya pratesis, itu 2 SKS. Kemudian untuk semester 4, nah ini ada mata kuliah wajibnya adalah tesis dan publikasi ilmiah. Tesisnya 6 SKS dan publikasi ilmiah 2 SKS. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk kelompok ilmu geoteknik. Ini ketua dari kelompok ilmu geoteknik itu adalah Prof. Wijoyo Prakoso. Kemudian dengan kepala laboratorium mekanika tanah itu adalah Dr. Insinyur Wiwi Rahayu. Nah, ini untuk struktur kurikulum S2 di kelompok ilmu geoteknik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi semua ada di semester 1 ini, ada matematika terapan dan sistem rekayasa serta nilai. Nah, itu masing-masing 3 SKS. Kemudian untuk mata kuliah wajib kekhususan struktur, kekhususan geotek, nah itu ada mekanika tanah lanjut, itu 3 SKS, kemudian ada investigasi geoteknik lanjut. Jadi yang di KI, yang kekhususannya geoteknik, nah itu di semester 1 ini sama, tetap ada 4 mata kuliah. 2 mata kuliah ini adalah mata kuliah bersama satu departemen, kemudian ada mekanika tanah lanjut dan investigasi geoteknik lanjut. Oke, mungkin kemudian untuk semester 2, nah ini ada sama, jadi ada metodologi penelitian, kemudian ada 2 mata kuliah wajib, itu adalah stabilitas lereng dan perbaikan tanah, dan geoteknik lingkungan itu mata kuliah wajib untuk peminatan geoteknik. Kemudian ada 1 mata kuliah pilihan itu di semester 2 itu adalah metode numerik dan geoteknik. Kalau sudah masuk ke semester 2, nah itu sudah tidak paket lagi, jadi diperkenankan mengambil lebih dari 12 SKS sebetulnya. Kemudian untuk semester 3, nah ini ada teknik fondasi lanjut dan galian dalam, itu mata kuliah wajib. Jadi kalau tadi yang di KI struktur di semester 3 ini sudah tidak ada mata kuliah wajib. Nah di sini di KI geoteknik untuk semester 3 itu masih ada 2 mata kuliah, masih ada 3 berarti 3 mata kuliah wajib, yaitu teknik fondasi lanjutan dan galian dalam, kemudian dinamik dan kegempaan geoteknik, kemudian ada pratesis. Kemudian untuk mata kuliah pilihan, nah itu ada mata kuliah namanya topik khusus untuk geoteknik. Itu mata kuliah pilihan 3 SKS. Nah ini untuk metode numerik dan geoteknik itu juga 3 SKS. Kemudian di semester 4, nah itu ada tesis dengan publikasi ilmiah. Tapi jika misalnya karena untuk semester 2 dan 3 ini sudah boleh mengambil lebih dari 12 SKS. Kalau misalnya ada yang mau lulus 3 SKS juga 3 semester, nah itu dipersilahkan jadi melakukan tesis dengan publikasi ilmiah di semester yang ketiga jika mampu dan sudah berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik dipersilahkan. Kemudian selanjutnya ini di kelompok ilmu manajemen sumber daya air. Di sini ketua kelompok ilmunya adalah Profesor Dr. Insinyur Dwita Suciningsih. Kemudian kepala labnya tadi ada Ibu Dr. Dwinanti Rika Martanti. Nah ini untuk struktur kurikulum di KI MSDA. Jadi sama, tadi ada matematika terapan dengan sistem rekayasa dan nilai. Kemudian untuk mata kuliah wajibnya yang di kekhususan kelompok ilmu MSDA, nah itu ada hidrologi teknik
dengan hidrolika air tanah. Nah, itu satu paketnya 12 SKS. Jadi ada matematika terapan, sistem rekayasa dan nilai, hidrologi teknik, serta hidrolika air tanah. Kemudian di yang semester 2, itu ada metodologi penelitian sama mata kuliah wajibnya. Kemudian ada manajemen sumber daya air. Nah, itu mata kuliah wajibnya ada 2. Manajemen sumber daya air dengan perancangan bangunan air lanjut. Kemudian ada ada 3. Sebentar. Jadi untuk semester 2 itu ada metodologi penelitian, itu wajib. Kemudian MSDA wajib. Kemudian perancangan bangunan air lanjut itu juga mata kuliah wajib. Kemudian ada mekanika fluida lingkungan. Nah, itu mata kuliah wajib juga. Kemudian untuk mata kuliah pilihannya itu ada sistem OP pemeliharaan dan pengamatan bangunan air. Itu 3 SKS. Kemudian untuk semester 3. Nah, semester 3 ini ada 2 mata kuliah wajib, yaitu ekohidrologi dengan pratesis. Kemudian ada 2 mata kuliah pilihan, itu adalah audit, sebenarnya namanya audit kesehatan das. Kemudian dengan mata kuliah pilihan manajemen daya rusak air. Kemudian yang untuk semester 4, nah itu ada tesis dengan publikasi. Tesisnya 6 SKS, publikasinya 2 SKS. Kemudian untuk kelompok ilmu transportasi. Nah, di sini ketua kelompok ilmunya adalah Bapak Tri Cahyono MSc PhD, dengan kepala laboratoriumnya adalah Bapak Handika. Ini adalah struktur kurikulum untuk peminatan atau kelompok ilmu transportasi. Itu sama, ada matematika terapan dengan sistem rekayasa dan nilai, itu wajib. Kemudian mata kuliah wajib untuk peminatan transportasi, itu ada rekayasa dan kendali lalu lintas dengan sistem transportasi. Kemudian di semester 2 untuk KI transportasi itu semuanya masih ada 4 mata kuliah wajib. Jadi di situ ada metodologi penelitian, ekonomi transportasi, kemudian kebijakan transportasi dan keselamatan transportasi. Nah, untuk semester 3, nah itu sudah tidak ada mata kuliah wajib untuk di KI transportasi kecuali pratesis. Kemudian, nah ini ada banyak mata kuliah pilihan yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu untuk menunjang tesis atau kegiatan di tempatnya bekerja. Nah, itu yang pertama ada model transportasi, perencanaan dan pengoperasian angkutan umum, perencanaan dan pengelolaan pelabuhan, kemudian ada perencanaan pengelolaan lapangan terbang, kemudian ada perancangan geometrik jalan lanjut, kemudian rekayasa perkerasan jalan lanjut, ada material perkerasan jalan lanjut, kemudian ada strategi preserasi jalan, kemudian perencanaan transportasi jalan rel, kemudian aset lingkungan dan keselamatan, kemudian konstruksi dan perbaikan infrastruktur jalan rel, kemudian teknologi transportasi jalan rel lanjut, kemudian pengelolaan dan pengoperasian angkutan jalan rel, dan transportasi lingkungan. Nah, itu semua mata kuliah pilihannya. Kemudian di semester 4, nah itu tesis dengan publikasi ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan raise hand, kemudian atau mengirimkan melalui chat. Silahkan terkait dengan kurikulum yang disampaikan. Di sini sebetulnya ada Pak Heru. Oh, ada Pak Bastian juga di sini. Oke, ada Pak Tri Cahyono, Pak Heru. Sebentar, saya cek dulu. Hadir, Bu. Ya. Pak Heru, silahkan ingin menyapa teman-teman mahasiswa baru, Pak Heru, dari kelompok ilmu struktur. Kelompok ilmu struktur, baik. Terima kasih, Bu Evi.
Saya Heru Purnomo. Jadi kebetulan saya ini didaulat oleh teman-teman jadi Ketua Paguyuban Kelompok Ilmu Struktur kalau di Departemen Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan. Dan saya juga salah satu pengajar di peminatan struktur. Ya, saya mengampu mata kuliah struktur baja lanjut dan struktur jembatan. Ya. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Evi mengenai struktur kurikulum, dan pada prinsipnya secara struktur hampir sama untuk semua peminatan baik di teknik sipil maupun di teknik lingkungan. Itu saja, jadi selamat bergabung di peminatan struktur. Semoga sukses ya dan bisa menempuh dalam waktu yang sesuai begitu dengan harapan Ibu dan Bapak masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Heru atas sambutannya. Mungkin nanti sambil kalau misalnya ada yang tanya-tanya terkait KI struktur ya Pak Heru. Ya Bu. Selanjutnya, siap. mungkin, ya, baik. Terima kasih Pak Heru. Mungkin selanjutnya Prof. Wijoyo. Pak Wijoyo. Ya, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Magister Teknik Sipil di lingkungan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UI. Saya Wijoyo Prakoso. Saya sementara ini ditugasi untuk menjadi Ketua Kelompok Ilmu Bioteknik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan saja. Terima kasih Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Wijoyo. Selanjutnya dari KIMSDA, Bu Dwita, silakan. Bu Dwita. Bu Dwita. Atau mungkin tunggu. Oh ya. Ya, baik. Ini tadi masih paralel, jadi ini nggak tahu nih bisa nyambung apa enggak. Ini di HP soalnya. Nyambung. Cuman nggak ada gambarnya. Kedengeran nggak? Dengar. Oke. Jelas Bu Dwita, jelas. Ya, oke. Terima kasih Mbak Evi untuk yang memilih peminatan MSDA. Biasanya memang tidak banyak. Nggak tahu yang sekarang ada berapa. Saya di sini belum bisa melihat. Mbak Evi tadi sudah panjang lebar menjelaskan tentang kurikulum. Mungkin saya hanya akan menambahkan sedikit. Yang pertama kali tentu selamat bergabung di KIMSDA, di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi memang di sipil S2-nya masih peminatan bersama-sama. Jadi seperti di TL juga S2 TL. Jadi di sini peminatan berarti memang mata kuliahnya sudah spesifik untuk terkait yang dengan air. Ya, kemudian selain itu juga memang masih ada yang bersama, yaitu misalnya seperti metodologi penelitian dan apa namanya ini sudah beberapa kali cukup bagus pelaksanaannya sehingga bisa fokus untuk mahasiswa. Ya, artinya pengalaman saya kalau ada yang mau cepat-cepat lulus 3 semester itu masih dimungkinkan ya. Jadi banyak bimbingan saya yang 3 semester selesai, termasuk Mbak Evi segala ini ya. Jadi kalau yang mau cepat-cepat bisa ya. Yang penting memang harus rajin, kemudian juga
tidak seperti Pak Jack tadi katakan bahwa bisa ngikutin kuliah dari mobil. Saya kira agak sulit ya, karena kami menerapkan apa istilahnya konsisten dengan apa yang diinginkan oleh UI, yaitu bahwa student centered learning ya. Jadi mahasiswa yang benar-benar belajar ya, sehingga kalau misalnya disambi nyupir mobil dan sebagainya itu saya kira agak sulit ya, meskipun katakanlah memang entah sampai kapan ya belum tahu pandemi ini berjalan sehingga kita masih ketemunya itu hanya di layar ya. Jadi sayang sekali mungkin yang bukan berasal dari UI barangkali belum pernah kenal kampus UI ya, sebetulnya sangat menyenangkan kalau kita bisa ketemu di kampus ya. Jadi bisa lebih tetap ada bedanya ya, walaupun katakanlah dari pengalaman tadi dikatakan Pak Jack 2 semester. Iya, mulai dari semester genap tahun lalu ya. Jadi tiba-tiba harus beralih ke daring ya. Untungnya ada Mbak Evi yang selalu berpasangan dengan saya, sehingga saya yang apa istilahnya agak tidak mengikuti berbagai apa istilahnya model pembelajaran daring, akhirnya bisa ya untuk mengikuti, kemudian mengubah apa yang biasanya diselenggarakan secara tatap muka, kemudian dijadikan model daring. Hanya memang sayang sekali bahwa ada mata kuliah yang sebetulnya akan sangat menarik apabila kita memang bisa beramai-ramai ke lapangan ya. Jadi ada yang terpaksa kemudian kami ubah bagaimana caranya supaya seakan-akan tetap punya pengalaman lapangan walaupun tidak benar-benar terjun ke lapangan ya. Belum tahu juga apakah di semester dasar yang akan datang ini masih dimungkinkan atau belum juga. Jadi sementara kami masih mengasumsikan akan tetap berjalan secara daring, sehingga pengalaman ke lapangan ini mau tidak mau hanya berdasarkan apa yang bisa mungkin di berbagai video yang sekarang banyak ya, YouTube dan sebagainya, itu bisa mendapatkan sedikit gambaran lah ya, untuk bagaimana lapangan sebetulnya. Ya, jadi itu terutama catatan dari saya, jangan berpikir bahwa bisa walaupun from home ya atau from mana saja itu kemudian tidak aktif ya, karena kemudian semua ya, kalau boleh dikatakan semua yang kami selenggarakan, terutama yang Mbak Evi berpasangan dengan saya itu active learning ya. Jadi kemudian dalam tim dan seterusnya, sehingga kalau tidak aktif itu akan diberi catatan oleh temannya satu kelompok ya. Jadi seperti itu. Saya kira yang saya tambahkan dari uraian tentang kurikulum itu saja Mbak Evi, untuk bagaimana nanti kelas-kelas kita akan diselenggarakan. Terima kasih Mbak Evi. Baik, terima kasih Bu Dwita. Mungkin Pak Yoni? Enggak Pak Yoni? Aliasnya dong yang diomongin. Oh oke, Pak Tri Cahyono. Nah, aliasnya Pak Yoni. Silahkan Pak Tri Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah masuk nanti saya juga panggilnya Yoni, jadi saya bebas mau memanggil Pak Tri, Pak Yoni silakan. Terima kasih sudah mendaftar di UI dan sudah diterima, selamat. Untuk transportasi ada sedikit keunikan, kita tegas kalau yang bukan dari teknik sipil wajib mengambil teknik transportasi matrikulasi sama geometrik jalan sitting in. Jadi itu wajib. Teknik transportasi tidak sitting in, tapi kalau geometrik jalan akan sitting in. Terus yang kedua, seperti tadi dijelaskan oleh Prof. Dwita, bahwa kita juga sudah mulai banyak 3 semester. Kita sangat mengencourage.
3 semester dari dengan catatan Pak Yoni yang device satunya dimatikan ininya, speakernya. enggak tuh Bu Dwita. Saya. Oh, Bu Dwita ya? Ya, oke. Oke, ya. Jadi Tech Trans itu nanti menjadi bagian dari matrikulasi. Jadi nanti waktu ada lebih detail lagi, nanti kita akan ada ketemu untuk melihat apakah wajib mengambil Tech Trans atau tidak. Biasanya kalau yang juga ada yang mengambil dari jalur terapan itu juga wajib juga untuk mengambil. Tetapi kembali lagi saya lanjutkan kalau untuk saya lebih menegaskan bahwa kami di UI itu sudah sangat baik di teknik sipil dan lingkungan. Metopen itu metode penelitian, case study-nya itu kami anjurkan dengan sangat kuat, itu sudah merupakan topik tesis saudara-saudara. Sehingga ibaratnya bisa mulai dari mata kuliah Metopen, nanti waktu pratesis sudah jauh lebih baik posisinya dan bisa langsung mempercepat penyelesaiannya. Yang menjadi kendala tidak bisa 3 semester adalah kewajiban membuat publikasi. Kalau tidak berhati-hati diselesaikan dari awal. Jadi kuncinya di Metopen, kira-kira di sana. Nah khusus untuk transportasi, tahun ini dan 3 tahun ke depan, saudara-saudara nanti akan bertemu dengan kelas paralel yang hanya 1 tahun di UI dan 1 tahun akan di Leeds di Inggris. Karena ada program kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan kami, di mana ada satu tahun mereka itu ada di UI, 1 tahun di Inggris dengan kelas paralel, kelas yang berbeda. Tapi mungkin ada kemungkinan bisa bersentuhan, khususnya waktu di mata kuliah matrikulasi. Dan yang terakhir, kami banyak sekali untuk nanti tesisnya itu kami persilakan juga diperbolehkan menggunakan software sebagai pendekatannya. Misalnya kalau kaitan studi tentang pejalan kaki, kami punya software Legion. Kalau studi-studi tentang perencanaan sistem jaringan itu kita, kalau yang makroskopik itu kita bisa menggunakan Cube, kalau mikroskopik atau car following model itu bisa menggunakan Visin. Nanti bisa kami diskusikan, tapi software itu hanya alat bantu. Tetap pada hakikatnya ini penelitian harus ada memiliki basis pendekatan-pendekatan secara teoristik dan kajian-kajian pustakanya. Jadi itu bisa kami lakukan. Sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang lain harus ditangani juga dengan menggunakan software. Tapi kalau masih daring, kami meniadakan untuk tahun ini. Moga-moga tahun depan sudah bisa ada yang luring atau sebagian luring, sehingga kita bisa juga menjalani beberapa kuliah itu ada yang menggunakan software. Misalnya untuk kebijakan transportasi, kami punya suatu software namanya Planning Land Use Transportation Option. Jadi bagaimana teknik transportasi dan land use itu punya interaksinya, kira-kira di sana. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa ada luring, itu terpaksa ditiadakan untuk tahun grupnya saudara ini. Saya kira kita sangat mendoakan semoga tahun depan sudah bisa luring, karena yang tahun lalu masuk ini bisa sampai akhir kuliah di UI secara fisik mungkin tidak pernah bertemu dengan temannya gitu. Karena sejak tahun kemarin kita kan sudah menjalankan study from home. Saya kira itu saja Mbak Evi, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Yoni. Nah ini gangguannya dari tempat saya tuh ada tukang jualan tahu bulat. Baik, mungkin ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan mata kuliah. Di sini ada Adolf Waumai. Ini menanyakan tentang Bu Evi, mohon maaf. Ya Pak. Saya boleh nambah sedikit. Oh ya, silakan Pak Wijaya. Ya, terima kasih Bu Evi. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau menambahkan sedikit untuk yang mengambil geoteknik ya. Yang berlatar belakang
non teknik sipil ya, misalnya geologi atau geofisika, sebaiknya segera sit in ya, kalau mau tidak punya pengalaman mendalam di teknik sipil, mengambil sit in atau bahkan matrikulasi di mata kuliah S1 gitu ya. Ada beberapa mata kuliah yang biasanya diminta diambil minimum, misalnya rekayasa fondasi ya, agar bisa segera mengikuti ya kuliah-kuliah berikutnya. Ya, itu aja Bu Evi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wijoyo. Ini untuk kekhususan struktur. Nah, ini untuk semester 3, nah itu berapa SKS mata kuliah yang perlu diambil? Mungkin Pak Heru ingin menjawab atau bagaimana Pak Heru? Silakan. Mungkin ya. mungkin Bu Evi aja yang menjawab, karena itu kan sifatnya lebih umum ya. Artinya sangat tergantung pada IPS yang indeks prestasi semester masing-masing mahasiswa. Jadi kalau di semester awal memang sifatnya adalah mata kuliah paket. Nah, kemudian itu akan ditentukan pengambilan SKS semester selanjutnya tergantung pencapaian SKS kita. Apakah kita bisa ambil penuh atau minimal 12 SKS. Benar ya Bu Evi ya? Masih 12 kan ya? Ya, 12 SKS, Pak. Dan seperti itu jadi gambarannya. Jadi sangat tergantung pada kinerja di semester sebelumnya. Kecuali di semester 1 sistemnya paket. Jadi kita harus mengambil sejumlah mata kuliah yang sudah dipaketkan. Mungkin itu, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Mungkin tadi karena yang di KI struktur yang di semester 3 tadi udah nggak ada mata kuliah wajib kan ya Pak? Jadi semuanya mata kuliah pilihan kecuali pratesis. Nah mungkin saya bisa menambahkan, jadi untuk lulus di S2, nah itu syaratnya adalah 40 SKS, jadi wajib mengambil 2 mata kuliah pilihan. Jadi ada 6 SKS mata kuliah pilihan yang wajib diambil oleh semua mahasiswa. Mungkin kalau saya salah, Pak Wijaya, tolong saya dikoreksi. Itu pertanyaannya untuk Bu Evi. Mohon izin tanya Bu, bukan Pak loh. Baik. Terima kasih Bu Evi. Iya baik Pak. Kemudian ada dari Drian. Kayaknya Drian ini S1-nya dari UI nih. Ini apakah mata kuliah? Sebenarnya mungkin seperti ini. Apakah jika ada mata kuliah yang sudah pernah diambil waktu S1, apakah ada transfer kredit ya, transfer kredit atau penyesuaian terhadap untuk mengambil mata kuliah tersebut? Nah, kalau ini mungkin saya bisa membantu menjawab. Ini sebenarnya tergantung, sebenarnya tidak ada transfer kredit kalau misalnya tidak mengambil fast track. Kemudian, tapi misalnya waktu kuliah S1 sudah mengambil mata kuliah S2, mata kuliah misalnya mata kuliah sudah diaku waktu S1 mengambil mata kuliah yang seharusnya mata kuliahnya S2. Nah, itu silahkan didiskusikan dengan dosen pengampu mata kuliah. Apakah masih diizinkan? Apakah diizinkan untuk transfer nilai atau ya mau tidak mau harus mengambil mata kuliah tersebut kembali. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Atau Pak Heru ada yang ingin ditambahkan? Kayaknya struktur ini dia, Pak. Ya, kalau transfer kredit itu setahu saya ya tidak ada. Yang tadi Bu Evi sampaikan itu adalah mahasiswa S1 kita, maksudnya di Departemen Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan yang mengambil jalur fast track, di mana mereka pada saat berkuliah S1 sudah mengambil beberapa mata kuliah S2. Nah, dari situ seandainya mereka lulus, mereka bisa mentransfer kredit itu ke waktu mereka mengambil program magister S2 selama
Jadi ada masa berlakunya juga untuk transfer itu, tidak, seingat saya tidak lebih dari 2-3 tahun, Bang. Kalau mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi oleh teman-teman yang lain. Nah, kalau transfer kredit yang dimungkinkan itu misalnya tadi kalau tadi Pak Yoni sudah menyampaikan ada kerjasama begitu. Saya tidak tahu nanti bentuk kerjasamanya seperti apa, tapi katakan di Leeds itu misalnya ada mata kuliah transportasi jalan rel misalnya. Nah, itu bisa ditransfer ke kreditnya ke Indonesia, ke UI. Jadi sangat tergantung sebenarnya perjanjian juga dengan universitas yang kami berkolaborasi. Seperti itu. Makasih. Mungkin Pak Yoni bisa menjelaskan barangkali. Ya, baik. Sebenarnya secara prinsip kalau saya lebih lihat propose dari kita ngambil S2 di sini. Yang leadingnya adalah di tesis. Jadi kalau pengen ditransfer, tapi yang ditransfer itu bukan pelajaran yang akan sesuai dengan tesis, pelajaran tesisnya ada yang lain, kami sangat menganjurkan tidak ngotot kekeh untuk ngambil transfernya, karena tesisnya itu lebih penting ada pendalamannya, keilmuannya ini. Jadi misalnya di transportasi ingin mengambil mata kuliah logistik, padahal yang didiskusikan, yang ditransfer adalah perencanaan geometrik lanjut. Tidak kami anjurkan sama sekali bila mungkin kita mau pertimbangkan karena alumni juga dari UI. Karena lebih baik mengambil slot mata kuliah logistik untuk bisa memudahkan menyelesaikan tesis. Menurut saya tujuan yang akhirnya itu bukan soal transfer, tetapi kita punya kemampuan membuat tesis yang baik, publikasi yang baik, dan itu esensi dari kami menjaga, salah satu esensi menjaga kualitas juga. Mungkin Pak Heru juga setuju ya seperti itu ya? Ya. Jadi benar-benar tolong melihat ini kesempatan untuk memperluas kasana keilmuannya, sesuaikan dengan apa yang ingin dicari. Kadang-kadang ada penugasan dari instansinya. Yang saya tahu kalau beasiswa dari Pemda DKI itu selalu ada kewajiban seperti itu. Dan itu sebaiknya ya ikuti saja gitu. Jadi kira-kira di situ. Justru kalau mengulang pelajaran yang sama ya juga tidak wise gitu. Lebih baik kita mencari suatu mata kuliah pilihan yang lain. Dari itu aja Bu Evi. Mbak Evi. Baik, terima kasih Pak Yoni. Pak Wijoyo mungkin ada tambahan? Bu Dwita? Belum. Ya, Mbak. Cukup, Mbak. Oh, baik. Baik, jadi itu tadi ketentuan tentang transfer kredit. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan matrikulasi untuk mahasiswa yang S1-nya bukan dari teknik sipil. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wijoyo bahwa untuk KI Geoteknik, nah itu harus mengambil beberapa mata kuliah, bukan mengambil, mungkin lebih ke sit-in di beberapa mata kuliah S1. Kemudian saya rasa untuk struktur dengan transportasi juga sama ya Pak. Jadi ada mata kuliah S1 yang wajib diambil jika S1-nya bukan dari teknik sipil. Ya, teknik transportasi. Baik. Ya, betul Bu. Kalau yang dari transportasi tadi ada teknik transportasi ya Pak Yoni yang harus dan sitting in, kalau itu harus dinilai sitting in geometrik jalan. Jadi teknik transportasi dengan geometrik jalan. Untuk dari struktur Pak Heru? Ya, ada beberapa kalau di struktur itu, jadi kita akan evaluasi dulu sebenarnya untuk mengambil mata kuliah apa. Jadi kalau yang pokok itu kan ada struktur beton, struktur baja, dan mekanika ya, mekanika strukturnya. Jadi kita akan lihat seberapa jauh yang bersangkutan sudah mengambil bidang-bidang tersebut. Ya, makasih Bu. Baik. Kemudian kalau untuk MSDA, nah ini yang harus diambil,
itu adalah perancangan infrastruktur keairan perencanaan infrastruktur keairan 1 dengan mekanika fluida. Ya Bu Dwita ya? Bu Dwita? Ya. Untuk yang MSDA, jika S1-nya bukan dari teknik sipil, nah itu seingat saya mengambilnya adalah perencanaan infrastruktur keairan 1 dengan mekanika fluida atau hidrolika seingat saya, hidrolika dengan perencanaan infrastruktur keairan 1. Ya, itu yang dulu angkatan apa? Fitria segala itu ya. Ya, betul. Jadi untuk yang dari struktur tadi sudah, kemudian transport dengan geotek sudah, dengan MSDA itu tadi perencanaan infrastruktur keairan 1 dengan hidrolika. Kemudian, nah untuk transportasi, nah dari Raffi untuk kekhususan transportasi, tuh, Pak Yoni mahasiswanya semangat. Kapan kita bisa tahu pembimbing apakah ada prosedur? Nah ini. Jadi kalau untuk sekarang cukup mengenal walinya siapa dulu. Di semester 2 di Metopen itu kita diskusi awal. Dari diskusi awal, pada dasarnya kita bottom up, bukan ada suatu topik kita pilih gini. Tapi itu ada nanti juga ada list dari topik. Jadi begitu kita sudah oke siapa di Metopen, nanti pasti otomatis yang tadi juga Prof. Dita bilang Metopen kita sangat-sangat membantu ya. Ya Mbak Dita ya, Bu Dita. Ya. Itu nanti otomatis berkenalan dengan calon pembimbingnya. Yang baru muncul nanti di pratesis. Jadi tidak dari awal. Di awal paling-paling nanti diskusi awal dengan KI, paling-paling selain kita meregister masalah peminatan, latar belakang S1-nya untuk ambil matrikulasi, juga kita akan menanya kira-kira punya pandangan-pandangan tertentu nanti larinya mau mengambil topiknya seperti apa. Karena topik itu sangat menentukan mata kuliah di semester pilihan di semester 3. Nah, itu sangat penting juga. Nah, itu saya harapkan ada suatu confirm, misalnya tentu masuk teknik peminatan transportasi sudah punya sedikit background bahwa di teknik transportasi kita punya berdasarkan moda tertarik tentang nanti tesisnya tentang kereta api, penerbangan atau jalan dan lain sebagainya, atau juga melihat yang cross cutting misalnya keselamatan, terus kita melihat aspek masalah angkutan logistik dan lain sebagainya, itu pasti sudah ada di bayangannya. Nanti kita pertajam sewaktu mengambil Metopen. Begitu itu confirm, otomatis akan ketemu calon pembimbingnya. Kira-kira gitu dari kami. Saya kira ini juga berlaku di peminatan yang lain ya, Bu Dwita, Prof. Yoyi, dan Pak Heru. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yoni. Mungkin saya sepakat juga dengan Pak Yoni. Mungkin yang sekarang silahkan berkonsultasi dulu dengan dosen pembimbing akademiknya, kemudian misalnya ingin lulus 3 semester ya. Nah, itu silahkan diskusi strateginya seperti apa. Kemudian nanti mungkin juga, sebenarnya mungkin ada yang begitu masuk S2, terus kemudian sudah ada rencana saya maunya tesisnya terkait dengan ini. Nah, kalau misalnya seperti itu, nah bisa nanti sambil berjalan, nah itu sambil kan kalau misalnya sekarang belum tahu ya dosennya seperti apa, jadi sambil berjalan, nah mungkin nanti bisa sambil saya cocoknya mau mengambil tesis ini dengan pembimbingnya adalah siapa, seperti itu. Mungkin Pak Heru, Pak Wijoyo, Bu Dwita ingin menambahkan dari tanggapan dari Pak Yoni tadi? Tidak, Bu. Setuju, Bu. Silakan, Bu. Setuju, Nevi. Pak Heru, silakan. Iya, ini ada pertanyaan sebelum transportasi sebenarnya, Bu Evi. Mohon izin bertanya, Bu Evi, untuk distribusi mata kuliah S3 apakah akan di-share juga? Ya.
itu tadi yang S3 sudah ada ini Pak, sudah ada PSAD pagi ya. Kalau misalnya untuk mata kuliah S3 kan sebenarnya yang di departemen hanya untuk bimbingan, jadi untuk semua mata kuliahnya satu dikelola oleh fakultas. Tadi sudah saya japri ke beliaunya. Oke, baik. Pak Wijoyo mungkin ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup, Bu Evi. Bu Dwita, ada yang ingin ditambahkan lagi? Ini ada yang, oh ada. Bu Dwita? Oke, kalau tidak, ini ada dari departemen, co-hostnya Mas Anton ya? Mas Anton? Bu Evi, sambil ini barangkali untuk S3 kita beri gambaran saja secara kasar begitu ya. Boleh ya Bu Evi ya? Iya, silakan Pak. Baik, makasih Bu Evi. Jadi untuk program S3 itu sebenarnya ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur riset, yang mana pada jalur riset ini seorang calon promovendus istilahnya tidak perlu mengikuti kuliah. Namun persyaratannya itu harus yang bersangkutan sudah mempunyai publikasi. Jadi waktu direview oleh tim nanti akan dilihat publikasinya. Jadi apakah pantas yang bersangkutan ini mengikuti program S3 jalur riset. Nah, dan pada jadi sebelum prapromosi ya, sebenarnya prapromosi itu tidak tertera secara jelas di kurikulum, tapi itu jadi 0 SKS harus tetap diadakan. Jadi harus ada 2 publikasi, 1 conference sama 2 jurnal terindeks Scopus. Terindeks Scopus. Nah itu untuk jalur riset. Kemudian ada jalur yang relatif akademik lah. Jadi ada kuliah selama 1 tahun. Jadi ada analisa kualitatif kuantitatif, ada beberapa mata kuliah lainnya. Setelah itu baru yang bersangkutan melakukan riset setelah itu. Nah, untuk jalur ini mahasiswa hanya diminta 2 publikasi, 1 conference terindeks Scopus, conference-nya juga, kemudian 1 jurnal terindeks Scopus. Jadi seperti itu, dan itu disyaratkan harus dipublikasi sebelum yang bersangkutan maju promosi. Makasih Bu Evi, itu secara umum. Baik, terima kasih Pak Heru penjelasannya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa langsung ke pembimbing akademiknya masing-masing. Kayaknya saya tadi ada lihat Bastian di sini. Oh, udah nggak ada. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin diskusinya perkenalan terkait dengan kegiatan akademik yang ada di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Heru, Pak Yoni, Pak Wijoyo, Bu Duta sudah berkenan untuk berpartisipasi di kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Mas-mas, Mbak-mbak, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat datang di program magister Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Selamat berjuang, karena sekolah itu perjuangan. Selamat berjuang, kemudian semoga sukses, semoga lancar. Perlu foto bersama nggak Pak Heru, Pak Yoni? Tadi kayaknya Pak Yoni nggak ada deh waktu di main room ya? Ya, di foto aja, Bu. Baik. Baik, mari kita foto bersama sebentar. Ini ada yang belum membuka layar, ini mahasiswa. Membuka.
Sebentar. Silahkan teman-teman, mas-mas, mbak-mbak sekalian dinyalakan kameranya biar nanti bisa saya capture. Di sini hanya ada dua screen. Oke, sebentar. Untuk yang pertama, saya hitung ya. Silahkan. Itu Hizkia belum muncul. Hizkia. Sama Audiati. Taunpati nama juga belum muncul. Aryani belum, Raffi belum. Niken belum. Silahkan dinyalakan kameranya. Ya belum tuh. Raffi, nah ini Departemen Teknik Sipil ini nggak menyalakan kamera ini. Makanya. Sudah diwakili oleh kita, Pak. Baik. Anton. Ya udah. Baik. Sambil dipersiapkan senyumnya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Agak lama ini, nggak canggih soalnya. Ya berapa foto juga nggak apa-apa. Sebentar. D. Kemudian yang kedua, ini bahkan baru yang kedua coba. Baik, 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Udah ada yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu sebagai penyemangat untuk mas-mas, mbak-mbak sekalian? Pak Yoni ada yang ingin disampaikan nggak, Pak? Jangan bercandaan, Pak. Ya udah selamat. Tadi kan udah bilang perjuangan kan, tapi kita pasti bisa kan. Baik, terima kasih Pak Heru. Ada yang ingin ditambahkan? Bu Dwita, Pak Wijoyo? Indonesia tangguh. Indonesia tangguh. Semoga semua sehat selalu, yang penting. Dan moga-moga tahun depan ada luringnya dikit ya Mbak Dwita ya. Iya. Ya Allah, kalau nggak kenal. Amin, amin. Pak Wijoyo ada yang ingin ditambahkan, Pak? Pak, ini bahkan saya kalau ketemu Pak Wijoyo saya takut. Enggak. Loh, kok takut? Masih takut saya, Pak. Saya nggak ada, Mbak Vivi. Baik, terima kasih semuanya. Selamat berjuang, semoga sehat selalu. Selamat sore. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sepertinya sudah tidak ada kegiatan lagi, jadi silahkan langsung live saja.